adik-adik, untuk session kedua ini kita bahas tentang jenis-jenis fungsi. Di sini Ibu nggak bahas lagi mengenai contoh fungsi seperti fungsi kuadrat, fungsi linier, fungsi pangkat 3, fungsi logaritmik, tidak. Tapi yang akan Ibu bahas adalah di sini jenis fungsi khusus, spesial berarti ya. Nah, di sini ada tiga jenis fungsi khusus. Yang pertama ada namanya fungsi scaling. Yang kedua ada namanya fungsi floor. Yang ketiga ada namanya fungsi modulo atau mod. Oke. Sekarang akan kita bahas satu-satu apa itu fungsi scaling, fungsi floor, dan fungsi mod. Nah, untuk yang floor dan scaling ini berkaitan dengan pembulatan. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan pembulatan. Nanti ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Nah, sekarang kita coba dulu fungsi scaling. Nah, fungsi scaling ini adalah pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Sedangkan fungsi floor merupakan pembulatan ke bawah. Nah, untuk fungsi modulo sendiri atau mod adalah sisa bagi. Sekarang kita bahas dulu fungsi scaling. Scaling itu, atau yang bawah dulu aja ya, floor ya. Oke, fungsi floor, lantai, fungsi floor. Simbolnya bisa bentuknya seperti ini deh. Nah, sikunya kakinya ke bawah satu. Sedangkan fungsi scaling simbolnya kakinya ke atas. Oke, modulo itu ya mod, singkat. Atau boleh juga untuk fungsi floor itu simbolnya adalah panah ke bawah. Ya. Yang scaling panah ke atas. Sekarang kita coba dulu yang floor ya. Yang dari yang pembuatan kecil dulu ya, floor, pembuatan ke bawah. Floor ini misalkan ada X merupakan bilangan real yang terletak di antara dua buah bilangan bulat. Oke, jadi X ini bilangan real. Masih ingat bilangan real itu ya, bilangan pecahan, bilangan desimal. Nah, ini terletak di antara dua buah bilangan bulat. Masih ingat bilangan bulat? Bilangan bulat adalah 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita mau melakukan pembulatan terhadap bilangan real ini. Misalnya contohnya 3,5. Mau kita buatkan ke bawah. Sekarang kalau misalnya kalian ribet gitu ya, misalnya berusaha membayangkan, misalkan Ibu buat garis bilangan real. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini min 1, min 2, min 3. Ini garis bilangan real. Sekarang kita plot 3,5. 3,5 itu ada di sumbu X positif, kira-kira di sini ya. Ini 3,5. Nah, sekarang mau kita buatkan ke bawah, berarti cari bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan X sama dengan 3,5. Berarti yang paling kecil berapa? Ya, adalah 3. Yang paling terdekat ya. Oke, berarti ini jawabannya 3. Bukan 2, bukan 1, tapi 3. Sudah. Kemudian lanjut misalnya 1,75. Berapa kalau kita buatkan dia ke bawah? Berarti kita plot titiknya di sini dulu. 1,75 itu kan di sini ya kira-kira. Oke, ini 1,75. Berarti cari bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan nilainya. Berarti di sini 1 ya. Oke, cari bilangan bulat kecil yang paling dekat dengan nilai 1,75. 1 jawabannya. Oke, contoh lagi misalnya 0,213. Nah, sekarang mau dibulatkan ke bawah. Berarti kira-kira di sini nilainya ya. Ini misalnya di sini. Mau kita buatkan ke bawah, berarti berapa hasilnya? Cari bilangan bulat yang paling dekat dengan 0,213, tapi ke bawah yaitu 0. Oke, kalau min 1 kejauhan ya. Oke, itu dia. Sekarang bagaimana kalau misalnya dia
negatif. Contoh, min 2,1. Sekarang kita lihat di sini. Min 2,1 kan di sini ya. Saya kira. Oke, titiknya di sini. Min 2,1. Sekarang mau kita bulatkan dia ke bawah. Berarti untuk negatif sendiri ke kiri atau ke kanan? Ke bawah ya. Berarti di sini apalagi udah min 3. Berarti kalau kita ke bawah dia bulatkan nilainya adalah min 3. Karena negatif itu makin ke kiri dia makin kecil. Positif makin kanan makin besar. Ya, jadi di sini jawabannya adalah min 3. Lagi, misalnya min 1,5. Min 1,5 di sini titiknya. Mau kita bulatkan ke bawah. Berarti makin ke kiri ya. Paling dekat berapa dia di sini? Berarti min 2. Ini hati-hati buat yang negatif. Berarti min 2 jawabannya. Itu untuk pembulatan ke bawah. Ya. Nah, satu lagi contoh misalnya min 10,175. Oke, berapa kalau dibuatkan ke bawah? Kalau kita lihat garis belakangnya, ini kan min 3, min 4 sampai min 10. Min 11. Berarti buatkan ke bawah. Makin ke kiri ya. Ini berapa jawabannya? Min 11. Oke, makin ke kiri dia karena kan ke bawah. Udah, semoga paham dengan contoh-contoh dari fluor. Sekarang kita coba masuk ke fungsi scaling atau pembulatan ke atas. Ya, fungsi scaling atau pembulatan ke atas. Nah, simbolnya tadi boleh jadi ini boleh pakai simbol gini deh. Simbol kita pakai simbol karena ke bawah ya, 3. Oke, sekarang scaling. Scaling itu simbolnya boleh seperti ini. Nah, gini ya. Oke, atau satu panah ke atas. Contohnya gini. Dia pembulatan ke atas. Tentukan. Oke. Bulatkan dia ke atas. Berarti cari nilai yang paling besar ya dari 2,5. Tapi yang dekat. Nanti yang kanan ya. Jawabannya berapa? 3. Oke lagi. 1, misalnya 10,25. Oke, kita cari bilangan yang lebih kita buatkan bilangan ini terbesar. Berarti setelah 10 yang paling dekat dengan 10 ya, berarti 11. Oke, masih ke kanan dia ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia negatif? Min 1,5. Oke, mau kita buatkan ke atas. Min 1,5 kan di sini. Sudah tadi ya, jawabannya itu min 2. Kalau dibuatkan ke bawah. Sekarang kalau dibuatkan ke atas berarti cari sebelah kanannya. Paling dekat berapa? Min 1. Bukan 0 ya, tapi yang paling dekat jawabannya min 1. Jadi memang paling mudah adalah menggunakan garis bilangan real. Biar tahu posisinya di mana. Sebelah mana, kiri, kanan. Misalkan menggunakan garis bilangan real. Tapi kalau yang sudah lancar, mahir, nggak masalah ya. Langsung seperti ini. Oke, sudah. Nah, coba kita ambil contoh lagi yang lain. Misalnya 201,72. Pembulatan ke atas. Berarti tambahkan aja 1 di sini ya. Jadi jawabannya berapa? 202. Pembulatan ke bawah, potong desimalnya. Ambil angka pertamanya, berarti 201 jawabannya. Oke, hentikan desimal. Lagi untuk yang positif ya. Contoh lagi misalnya 1371,25. Berarti pembuatan ke atasnya berapa? Tambah 1 ya, berarti 1372. Ya, ke atasnya. Ke bawahnya berapa? Ini ya, ke bawahnya berarti 1371. Oke, itu contoh yang pembulatan ke atas. Sekarang yang kita coba yang negatif. Ya, kita coba yang negatif sekarang. Untuk di sini yang baru. Kan ini negatif semua aja dulu ya. 0, min 1, min 2, min 3, min 4,
Nah, sekarang misalnya dia minta pembulatan ke atas min 4,71. Berapa kalau dibuatkan ke atas? Berarti kan makin besar ya. Cari ke kanan. Berarti ini jawabannya min 3. Sini dia. Sekarang bagaimana min 4,71 ini mau kita buatkan ke bawah? Berarti cari yang sebelah kirinya. Berarti berapa jawabannya? Min 5. Hati-hati ya. Hasil dari floor sharing itu merupakan bilangan bulat. Ya, bisa negatif, bisa positif, bisa nol. Bukan desimal. Ya, hati-hati. Nah, karena pernah ada yang menjawab hasil pembulatan itu jawabannya negatif, tidak positif dia. Bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif, juga bisa nol. Oke ya, semoga paham dengan contoh-contoh floor dan sharing yang Ibu berikan. Nah, kalau sudah, kita masuk jenis fungsi yang terakhir, yaitu fungsi modulo atau sisa bagi. Sisa bagi, fungsi mod, ya, singkat mod modulo. Bagaimana kita mencari sisa bagi dari suatu bilangan? Oke, ini modulo ya, sisa bagi, singkatnya mod. Oke, misalnya Ibu, yang namanya ada sisa bagi berarti pembagian kan, ada pembilang, ada pecahan. Ada pembilang penyebut pecahan dia. Misalnya 25 bagi 7. Misalnya 25 mod 7 kan kita bagi berapa? Kita bagi 25 mod 7. Jadi begini caranya. 7 dikali berapa yang paling mendekati dengan 25? Berarti berapa? Kali 3 kan? Oke, ini yang paling mendekati. Kali 4 28 lebih. Bisa, berarti kali 3 2. Nah, 7 kali 3 berapa? 21 kan? Nah, sekarang 21 ke 25 ini kan punya sisa. Sisanya berapa? Ada 4 berarti sisanya. Ya, 7 kali 3 21. Tapi di sini pembilangannya 25. Berarti 25 kali 1 itu 4. Berarti jawabannya adalah 4. Bukan 3-nya ya, tapi 4-nya ini sisanya hasil pembagiannya. Sudah? Oke, next berikutnya misalnya 15 bagi 4. Nah, 15 mod 4. 15 mod 4. Berarti kan itu sama dengan 4 dikali berapa? Yang paling terdekat yang menghasilkan nilai 15. 4 kali 4, 16 ya. Lebih dia nggak mungkin. Dia mendekati 15. Berarti berapa? 3 ya. Oke, 4 kali 3 jawabannya adalah 12. Ini berapa sisanya? Berarti 3. Oke, berarti jawabannya adalah 3. Udah? Sekarang kita masuk contoh mod berikutnya. Ya. Kalau 0 gimana? Ya, 0 bagi 5. Oke. Ini sisa baginya berapa? Ya, tetap 0 ya. Oke. Karena pembilangannya sudah 0. Semua bilangan ya, pembilangan 0 ya pasti hasilnya 0. Sisa baginya ya pasti 0. Ini 0 0 mod 10 ya. Nanti tetap 0 ya. Pembilangnya merupakan 0 nilainya. Nah, sudah untuk yang positif nggak masalah. Sekarang bagaimana kalau misalnya pembilangnya negatif? Ini kan 25 kan positif, 4 positif. Nah, sekarang bagaimana dia kalau misalnya pembilangnya negatif? Misalnya min 25 bagi 4. Ya. Nah, misalnya min 25 bagi 4. Sudah? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada rumusan, bisa saya ada ya, halaman. Ada di halaman 68. Oh, contohnya 25 mau 7. Kita ikutin contoh slide saya aja. Nih, apa jawabannya kan? Oke, sekarang kita buat rumusan di sini. Min 25 sama dengan. Oke, ini kan ada penyebutnya 7 ya. Dikali berapa di sini? Oke. Kemudian tambah berapa? Ini rumusan.
Yang jelas di sini dia pasti nilainya negatif karena kan ini kan minus ya. Berarti 7 dikali berapa yang paling mendekati itu min 25. Ya. Tapi dia makin ke bawah bukan ke atas. Karena di sini ini yang merupakan modnya ya. Ini sisa baginya. Bukannya di saya kurung ini. Jadi 7 kali berapa minus berapa yang mendekati nilainya lebih kecil dari min 25. Berarti 7 kali min 4. Kenapa nggak 7 kali min 3? Ya, min 21. Oke, tadi kan prinsipnya dia harus lebih kecil dari min 25 supaya nanti modnya di sini bisa positif. Oke, jadi gimana nih? Min 28 ya. Udah? Nah, sekarang ini kan kita cari nih jawabannya, modnya. Min 28 ditambah berapa hasilnya supaya min 25? Ditambah berapa? Tambah 3. Nanti jawabannya ini min 25. Nah, modnya yang mana? Apakah min 4 atau 3? Yang jelas adalah dia modnya yang 4. Ini solusinya. Oke, jadi ini rumusan. Ya, min 25 mod 7 itu sama dengan min 25 sama dengan 7 kali berapa? 7 kali minus berapa yang hasilnya mendekati lebih kecil dari pembilang ini. Mudah ditambahkan dengan suatu bilangan. Tambahkan suatu bilangan itu yang merupakan solusinya atau modnya. Oke, contoh ini min 25 sama dengan tadi soalnya 27 kali berapa supaya mendekati min 25 tapi lebih kecil. Ini min 4. Kalau min 3, min 21 kan lebih besar dari min 25. Oke, berarti min 4 kita ambil. 7 kali min 4, min 28. Bukan ini jawabannya, hati-hati. Tapi ditambahkan berapa lagi supaya dia bisa menghasilkan min 25. Berarti tambah 3. 3 ini yang merupakan sisa bagi dari min 25 mod 7. Oke, seperti itu. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Nah, ya, yang pembilangnya masih kasus pembilang negatif. Oke, misalnya min 14 mod 4. Oke, berarti itu sama dengan rumusan tadi ya. Min 14 sama dengan 4 dikali minus berapa gitu kan tadi, tambah berapa. Oke, cari 4 kali bilang berapa yang hasilnya lebih besar dari min 14. Kalau 4 kali min 5, min 20. 4 kali min 4, min 16. Berarti yang paling dekat min 16 ya. Kalau 4 kali min 3, Bu, itu kan min 12. Lebih kecil dari min 14. Mungkin. Berarti min 4 kali min 4. Oke, ini jawabannya 16. Sekarang, min 16 itu ditambahkan berapa supaya hasilnya min 14? Otomatis ditambahkan dengan 2. Ini jawabannya min 14. Cocok ya? Berarti berapa modnya? Ini solusinya 2 ini. Oke, paham ya? Tadi kenapa Bu diambil min 4 bukan min 5? Karena kalau 4 kali min 5 min 20. Min 20 itu lebih kecil dari min 4 kali min 5 lebih kecil dari memang min 14. Tapi ada lebih dekat lagi. 4 kali min 4 min 16 kurang dari min 14. Ini lebih dekat lagi. Maka ini yang kita ambil. Bukan min 20. Harus lebih kecil dari pembilangnya. Kenapa enggak 3? 4 kali min 3 min 12. Hati-hati, min 12 itu lebih besar dari min 14. Salah. Maksudnya untuk kasus perhitungan ini salah. Benar dia min 12 bisa dipakai, tapi nggak boleh dipakai untuk menggunakan di sini. Nah ini. Oke deh. Nah sekarang nanti untuk berikan bahannya ini akan Ibu berikan tugas. Kalian tentukan berapa floornya, ceilingnya, dan moodnya. Ini boleh menggunakan kalkulator, karena nanti soalnya juga angkanya banyak ya, bisa ribuan, ratusan, kayak puluhan, ratusan, jadi boleh menggunakan kalkulator. Nah, jadi untuk fungsi khusus kita bahas fokus di sini. Kita review sekarang ada 3 jenis fungsi khusus. Yang pertama ada namanya fungsi floor, pembulatan ke bawah, fungsi ceiling, pembulatan ke atas, dan modulo, sisa bagi. Oke. Fungsi pembulatan ke bawah itu panahnya atau kakinya ke bawah. Kalau yang tadi pembulatan ke atas, panahnya ke atas atau kakinya ke atas. Untuk modulo sendiri mod.
Nah, itu dia. Jadi kalau pembuatan ke bawah, kita cari bilangan yang lebih kecil, mendekati dari bilangan yang mau dicari, ditanyakan. Pembuatan ke atas itu adalah cari bilangan terbesar, ya, yang mendekati dari bilangan yang mau kita tentukan hasil ini pembuatannya. Sedangkan sendiri itu adalah sisa bagi. Jadi berapa setelah dikurangkan kalau dia pembilangnya positif. Khusus untuk pembilang negatif yang mau dulu, cari pengali yang lebih kecil dibandingkan dari sisa hasil pembilangnya. Tambahkan dengan satu bilangan. Nah, tambah bilang itu yang merupakan jawaban dari modul atau sisa baginya. Oke adik-adik, semoga dengan materi terakhir dari fungsi ini kalian paham. Tetap semangat. Nah, coba kerjakan tugasnya dengan baik. Silahkan diupload video ibu biar lebih jelas, tapi di slide juga lengkap, sudah semua di slide ya. Saya rasa sekian saja cukup. Terima kasih. Sudah.